Malam penghormatan dimulai. Kang nomor 1 ben tekan dawung sarka wong unak termeno angkat sampur dimulai. Jaran jawa yaran mirika. Kang nomor 2 pengen telu endase pundake nyang bokong itu angkat sampur sekarang dimulai. Nyepak kodon angkat sempur dimulai. Ang nomor 4 mulai yang kandangnya dek-dek angkat sempur sekali dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Gemol. Yuk ginu. Waduh, ketemu lagi kita yo. Nandi ki. Neng RRI Net. Waduh RRI Net. Obrolan budaya RRI Jember. Alhamdulillah, saiki mulai mana yo? Setelah begitu sekian lama. lama. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa karena pandemi. Alhamdulillah sekarang sudah ada lagi muncul lagi tapi dengan tampilan baru Cak Gemol. Waduh, biasanya lihat kita loh, aku loh ambaan rodok ya opo ngono yo. Oh, enggak gawe masker lo apane sing ngapain? Loh, tapi pancet iki ono pembatas. Pembatas ya. Tapi jadi, semua ini demi kesehatan kita bersama. Betul. Cak Gemol. Untuk kita semua di sini karena kita harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, kita pakai face shield semua. Apa? Face shield. Apa tuh artinya face shield? Face shield apa ya, Cak? Kurang maju orang. Emang harus gitu mulutnya ya? Iya. Oke. Cak Gemol dari Jember kita ke Banyuwangi hari ini loh. Alhamdulillah. Akhirnya sampai di Kemiren. Betul. Aroma harum mewangi. Yuk. Banyuwangi itu the sunrise of Java. Oh ya. Tahu artinya apa? Ora. Selamat datang. Bukan, tapi apa? Matahari terbit dari Jawa gitu loh. Iya. Terima kasih untuk penduduk desa Kemiren sudah menyambut kami dengan luar biasa, terutama di apa iki sebutannya, Cak? Wisata Desa Adat Osing. Wah, tempatnya eksotik. Eksotik sekali ya. Beruntung kita di sini. Kalau kita ngomong Osing yuk berarti ini salah satu suku atau mungkin suku yang ada di Banyuwangi. Iya. Dan terus terpelihara dengan baik. Contohnya pakaian adat ini yang kita pakai ini luar biasa. Iya, pakai hitam. Ternyata baru tahu kalau Banyuwangi itu baju adatnya hitam ya, Cak? Iya, betul. Ini apalagi pakai ini. Udeng. Udelmu lah, Cak Gemol. Ya, udeng. Namanya udeng, ya. Nanti kita tanya detailnya ya ke beliau-beliau. Betul. Oke, kita mau perkenalkan dulu. Ayo, aku enggak sabar. Narasumber kita yang di sini sudah hadir. Iya. Yang sudah menemani kita menyempatkan diri, alhamdulillah berbagi cerita nih ya. Oke. Siapa kayu? Disapa dulu. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak bingung biasanya kita pakai mic langsung begini. Nah, ini kudu dilebokno dhisik. Oke. Di sebelah saya ini ada Bapak Holikul Ridho. Iya. Ya, Mbak Mas Cak Gemol sama Yukino. Beliau dari mana, Yuk? Beliau dari Sekretaris nggih, Pak. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Sapaannya Pak Ridho. Pak Ridho. Enggak pakai Roma. Yang jelas enggak. Iya, soalnya tuh band, Pak ya. Matur nuwun Bapak sudah meluangkan waktu. Terus Cak Gemol. Ini seharusnya ada Sekretaris Desa Kemiren, Bapak Supriyanto. Ya, betul. Selamat malam, Bapak. Wah, selamat malam. Malam, iya. Ini malam ini. Kaget. Oke. Selanjutnya nih yuk, ada siapa? Dari beliau ini tokoh adatnya. Bapak Suhaimi. Iya, selamat malam Bu. Iya, alhamdulillah. Ini pakai baju adat juga. Iya, ini memang baju adat ya Osing Kemiren gitu. Osing Kemiren. Osing Kemiren. Berarti ada Osing yang lain nih. Iya, kalau Osing Jember pakai baju kemeja Pak sama jas. Modern. Kemudian, nah ini yang sudah nggak asing ya bagi kita ini, karena udah ketemu mulai kemarin ini ada. Sibuk mulai pagi sampai ketemu siang sampai ketemu pagi lagi. Dari Asosiasi UPK atau Unit Pengelola Kegiatan tiap kecamatan ini ada Mas Samsul Arifin. Selamat malam Mas Samsul. Selamat malam, selamat datang di Banyuwangi. Terima kasih. Mbak Bini. Oke, matur nuwun. Alhamdulillah. Beda-beda ya, Cak. Aku mulai mau terpana di ini loh. Udeng. Udengnya beda-beda. Ada yang merah, ada yang campur-campur. Nanti aku pulangnya minta pakai udeng. Enggak oleh, itu khusus laki-laki Pak ya. Kalau udeng itu laki-laki. Laki-laki. Kalau perempuan sebenarnya kalau saya lihat ada syalnya harusnya. Oh, ada syal. Syal. Ya. Tahu syal apa yuk? Saya ada di rumah. Syalalalala. Iya, bilang gitu. Oke, yuk kita akan sedikit bertanya-tanya kepada beliau-beliau. Ayo, nah, Cak. ini kaitannya tentang
bukan potensi sih, tapi wisata desa adat Osing. Lah. Nah, ini kan sangat spesial sekali karena tidak semua desa ada. Kalau desa wisata ada, tapi desa wisata adat, nah ini hanya beberapa gitu ya, ya. Nah, ini kita akan tanya ke Pak Rido. Monggo, Pak. Terlebih dahulu dari Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Baik, terima kasih. Jadi pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini kan ibarat katakanlah suku di Banyuwangi bukan hanya suku Osing, ya kan? Jadi ada suku Osing, ada suku Jawa, ada Madura dan banyak lagi ya kan. Bahkan Banyuwangi sebelah selatan ada Mentaraman. Ya. Di Desa Kemiren ini memang mayoritas adalah Osing. Hampir 100% masyarakatnya adalah Osing. Nah, kenapa sekarang Kemiren ini dijadikan sebagai desa adat? Itu tertuang dalam surat keputusan SK Bupati ya. Perda kalau nggak salah ya. Iya, tahun 96. Perda nggih, tahun 2019. 19. Zamannya Pak T Purnomo Sidik ini sudah ditetapkan menjadi desa adat. Nah, Gubernur Pak Wasopi Sudirman kalau gitu, jadi 96 itu sudah dijadikan desa adat. Nah, Mas Cak Genol di Banyuwangi jenengan kalau bisa melihat yang tadi saya di awal saya katakan banyak budaya-budaya yang ada di Banyuwangi. Jenengan kalau bisa melihat Indonesia kecil itu ada di Banyuwangi. Indonesia kecil. Iya, Madura ada. Suku Melayu ada. Iya. Suku Mandar ada. Cina ada, lengkap, ya kan? Jadi di Banyuwangi ini lengkap. Ada suku Jawa Mataraman itu daerah Banyuwangi Selatan. Bahkan agama yang ada di Indonesia ini semuanya ada di Banyuwangi. Berarti gambaran Bhinneka Tunggal Ika ada di Banyuwangi. Ada di sini. Nah, demikian juga wisata. Ada beberapa wilayah kabupaten kota di Indonesia ini yang hanya memiliki laut saja. Ada yang memiliki gunung saja. Ada mereka dua-duanya tidak punya, hanya memiliki sawah atau kebun saja. Di Banyuwangi ini lengkap loh, Mbak. Yuk gini. Jenengan kalau mau lihat Ijen, lihat pantai 172 km pantai di Banyuwangi, panjang. Terluas di Jawa Timur ya panjang pantainya. Kemudian sawahan kita punya, tradisi kita lengkap, kita lestarikan gitu. Nah, oke, itu adalah potensi yang ada di Banyuwangi ya. Kita melihat menyekup lebih kecil lagi, kita berfokus pada potensi Osing. Walaupun di dalam perkembangan pembangunan daripada Banyuwangi ini kita semuanya adalah lestarikan. Mulai dari suku Osing, tradisi Osingnya apa sih? Kita fasilitasi dan kita lestarikan. Kemudian suku Jawa, Mentaraman, Dalang, semuanya kita lestarikan. Nah, dalam rangka untuk pelestarian, dalam rangka untuk mempertahankan, dalam rangka untuk mengembangkan itu semuanya, pemerintah daerah ini salah satunya melalui Banyuwangi Festival. Dengar kan? Dengar kan? Banyak festival dengar kan? Sebelumnya ada pandemi kan sudah Banyuwangi ini terkenal sekian festival gitu kan. Nah, itu sebenarnya adalah salah satunya adalah untuk mempertahankan daripada pelestarian daripada budaya. Selain juga sebagai konsolidasi budaya. Nah, di dalam yang terakhir kemarin yang tahun 2020 ini sebenarnya ada 123 event dalam Banyuwangi Festival. Wah, 123 event. Nah, itu semuanya pondasinya adalah budaya loh. Nah, itu. Iya kan? Ada budaya Mentaraman, ada Hindunya, ada Osingnya. Itu semuanya kita fasilitasi di sana. Ini sesuatu yang luar biasa karena wisata berbasis budaya. Enggak gampang loh, Pak. Ya makanya kami yang mulai 96 aja Kemiren yang notabene adalah memiliki berbasis Osing, ya kan? Tidak semudah itu ada festival ngopi sepuluh, enggak semudah itu. Jadi kan nanti bisa tanya sama Pak Sekdes sama Pak Suhaimi itu. Kemudian dulu yang setiap tahun dilaksanakan adalah ritual adat Iter Bumi dimasukkan dalam Banyuwangi Festival. Apa dengan mudah seperti itu? Enggak juga. Kemudian ada tumpeng sewu, enggak juga mudah. Tumpengnya ada sewu, Pak ya? Semua tumpeng sewu. Iya. Nah, kebetulan sih kita masa pandemi ini kemarin kita sudah melaksanakan tetapi sesuai dengan protokol kesehatan ya. Karena apa? Karena adat bagaimanapun juga itu tetap harus dilaksanakan oleh masyarakat Kemiren, tetapi juga harus dengan protokol-protokol kesehatan sudah diatur oleh pemerintah. Bagaimana kita tidak ada kerumunan dan alhamdulillah kemarin bisa terlaksana dengan sukses ya Pak ini ya Pak Sekdes ya. Jadi
protokol kesehatan tetap berjalan, kemudian ada tradisi yang setiap tahun. Karena apa? Karena hukum di Indonesia kan ada dua kan ya Mbak ya, ada hukum formal dan hukum adat. Nah kalau nggak dilaksanakan, wah protes nang Kemiren nanti. Yang nanggung sanksi adatnya siapa nanti kan gitu kan? Betul. Alhamdulillah kemarin juga kita laksanakan beberapa desa adat beberapa tradisi adat yang di beberapa desa di Banyuwangi ini, mulai hari raya Idul Fitri, kemudian ada Raya Idul Adha sampai dengan Muharram ini sudah bisa terlaksanakan dengan catatan menggunakan protokol kesehatan. Kalau di ini Pak, di masa-masa pandemi ini kan pasti yang namanya program sudah berjalan setahun sebelumnya atau mungkin di awal tahun. Nah, ketika sudah pandemi tiba-tiba ada, ini mengurangi jumlah program. Jadi Banyuwangi Festival kita hilangkan Cak Genu. Jadi kita hilangkan dari ada beberapa aja untuk memulihkan ekonomi ya. Jadi kemarin sudah ada beberapa sanggar tari yang sudah kita tampilkan, penerimaan tamu wis akeh tamu tekoi. Akeh tamu tekon oke niki. Iya kan sudah mulai banyak. Ini besok dari Gianyar minggu depan sudah mulai berkunjung ke sini untuk belajar tentang bagaimana penerapan protokol kesehatan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat, termasuk salah satunya adat Kemiren. Nah, itu ya. Kemiren ini banyak kegiatan. Dan itu pun kita gali berdasarkan keinginan daripada masyarakat. Nanti Pak Suhaimi akan bisa menjelaskan bagaimana nanti ngawali tumpeng sewu, ngawali ngopi 10.000 terbumi. Nah ini semuanya kegiatan masyarakat, memang ada fasilitasi pelaksana kegiatannya Kang Samsul ini. Kang Samsul ini memfasilitasi sama dengan kita sih sebenarnya, adalah fasilitasi daripada kegiatan masyarakat. Karena kegiatan masyarakat itu adalah pemberdayaan. Kita tidak pernah intervensinya dalam rangka untuk membangun seperti itu. Yang jelas kami di pemerintah apapun kegiatan daripada masyarakat tetap terlaksana dan kita fasilitasi selaku pemerintah. Pokoknya luar biasa Pak Rito. Apalagi tadi di depan Cak Gemol di awal kita sudah melihat tampilan Dek Akila sama Dek Laras. Waduh. Tari gandrung. Tari gandrung namanya. Itu bukan tari gandrung sewu Pak ya? Iya. Ini gandrung sewu tahun ini sementara dihilangkan Mas. Oh iya. Tadi itu tari gandrung loro. Iya loro. Loron. Rugi ya dhewe lek gak iso tari gandrung. Lah ambek arek-arek itu. Iya kudu belajar. Pak laki-laki tari gandrung juga bisa Pak? Ono jenenge tarian duduk tari gandrung. Apa Pak? Napa Pak? Jaran goyang. Jaran goyang. Cak Gemol jaran goyang. Gemol iku nanti yang jaran goyang bisa nek Kemiren iki panggonane. Saya bisanya goyang itik, Pak. Hah? Goyang itik bisa. Goyang itik. Itu bagianku. Ganti sekarang ke Pak Pri nggih. Pak Pri mewakili Pak Kades nggih Pak Pri. Ini sebagai apa ya sebutannya pemilik wilayah, bolehlah disebut seperti itu, membawa adat ke arah wisata yang bukan level nasional tapi juga internasional. Bagaimana jenengan bisa tetap menjaga adat yang ada ini biar tidak apa istilahnya terkontaminasi ya. Monggo minimal nggak punah lah gitu ya. Ya, terima kasih kepada Yuk Ginu dan Cak Gemol atas waktunya. Saya mewakili pemerintah Desa Kemiren sangat mendukung sekali dengan wisata Desa Adat Kemiren ini. Dan mengapresiasi kepada masyarakat Desa Kemiren yang sangat antusias dan welcome terhadap desa wisata adat ini. Ya, sebagai kontribusi kami sebagai pemerintah desa untuk selalu melestarikan desa wisata adat ini, yaitu dengan cara terus selalu menganggarkan fasilitas yang dibutuhkan oleh wisata adat Desa Kemiren melalui BUMDes Yuk Ginu dan Cak Gemol, yaitu terus bagaimana cara kami untuk mengarahkan masyarakat agar selalu antusias dengan wisata adat ini, yaitu dengan cara selalu melestarikan budaya dan adatnya, yaitu dengan salah satunya memperdeskan seperti budaya adat, pakaian adat, bahasa sehari-hari itu bahasa Osing, dan rumah adat itu kami perdeskan biar nanti tidak tergerus oleh modernisasi. Nah, terus contoh lain seperti rumah adat, kita selalu menganggarkan bedah rumah Yuk Ginu dengan rumah masyarakat yang awalnya modern, kita anggarkan bedah rumah, kita kembalikan ke rumah adat.
biar tidak hilang rumah adatnya. Oke, Itu tapi salah difasilitasi satu oleh caranya. desa juga ya. Iya betul. Oke. Kami fasilitasi semua. Pantesan di sepanjang jalan tadi ya Cak Gemol ya. Betul. Penampakan rumah-rumah Iya, betul. adat luar biasa. Dari yang tradisional hingga yang sentuhan modern juga ada. Ada. Ah. Dan target kami itu nanti sepanjang jalur Jalan Kemiren itu kalau bisa rumah adat semua. Seperti halnya di Cagar Budaya ini, di Sukosari ini. Oke, ya. Jadi seperti itu ya. Kita Iya. patut berbangga dan juga ini adalah kesempatan yang langka Iya. buat kami ya sebagai orang mungkin luar kabupaten, tapi di sini wah luar biasa sekali ketika masuk udah kelihatan ini sudah masuk daerah adat kayaknya gitu. Apalagi hukum adatnya kayaknya kental banget juga Pak ya. Iya. Nanti kita bahas dengan tokoh adat juga. Pak Suhaimi nanti itu Oke. bagiannya Pak Suhaimi. Iya, ini udah bengep ya pakai kayak gini. Tapi gimana lagi kita Podo, sedang aku ya bingung protokol kalau kesehatan loh ya. Iya itu. Terus kita gaungkan sebagai gaya hidup yang baru atau new normal yuk. Betul. Kalau kita mau jaga itu sehat untuk semua soalnya, Cak. Bukan untuk diri kita sendiri toh, ya. Iya toh. Oke, kita ini nanti kita akan Cak Gemol bingung. iya, karena narasumbernya banyak juga. Tapi ini kita pengen tanya ke tokoh adat tapi nanti. Nah, tokoh adat kita simpan dulu ini semacam gong juga. Gitu Iya. nanti seperti apa di dalamnya. Nah, kita ingin mengenai dulu kepada dari Asosiasi UPK atau Unit Pengelola Kegiatan. Nah, ini tingkat kecamatan ya Mas Samsul? Di tingkat kecamatan. Cak, Ada Banyuwangi 19 ku kecamatan. Kang. Hah? Nggih, Kang nggih. Oh, Kang. Samsul. Kang Samsul. Kang Kang. Samsul. Oh, iya. Iya. Kang Cak. Surabaya kan Cak, nah kene Kang. Kang. Soalnya Kang Gemul. Kang. Iya. Mestine gawe udeng berarti celukane Kang. Kalau Cak. Oh, Oh, ngaten. oh iya Oh, Kang. sik tak latihan. Kang Gemol kan? Dereng Kang. Kalau perempuan apa, Pak? Perempuan itu beng. Beng utawa mbok. Mbok. Oh, mbok mawon. Mbok. Beng aja. Mbok. Mbeng. Mbok. Mbeng. Sida parai. Iya, tidak lagi. Mohon maaf ini Kang Nggih, Samsul. monggo. Nggih. Nah, ini gimana perannya UPK selama ini kepada apa ya? Desa wisata desa adat Osing ini selama ini. Kalau kita fokus ke Kemiren saja nih gimana nih Mas Samsul? Terima Kang kasih. Samsul. Nggih. Jadi di teman-teman kecamatan Gelagah khususnya, yaitu termasuk Desa Kemiren itu ada teman-teman unit pengelola kegiatan juga di sini. Teman-teman juga sampai hari ini memfasilitasi keberlangsungan desa adat yang ada di Kemiren. Tentunya tadi yang disampaikan dari Dinas Pariwisata, banyak event-event yang ada di sini. Nah, event-event ini kan bukan hanya melestarikan adat, harus ada ekonomi yang bergerak. Harus ada penghasilan yang didapat lah oleh masyarakat supaya adat ini terus ada. Contoh event-event jajanan lokal kuliner ya yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan Dinas Pariwisata. Ini kan otomatis membutuhkan anggaran, membutuhkan promosi, membutuhkan pelatihan orang-orang yang harus siap memang masyarakatnya. Jadi ini tugas-tugasnya teman-teman pemberdayaan yang ada di Desa Gelagah menyiapkan masyarakatnya supaya siap. Bahwasanya bukan hanya adatnya yang dijaga, harus ada juga keberlangsungan ekonominya. Ada yang dinikmati oleh masyarakat gitu ya. Betul. Jadi ada imbal baliknya. Selain menjaga adat, ada juga yang didapat. Apa itu? Ya pemasukan tadi untuk kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman yang ada di pemberdayaan, khususnya teman-teman UPK di Kecamatan Gelagah, itu memfasilitasi. Kemarin juga Mas Cak Gemol ini bareng dia teman-teman Cak Gemol ya melihat pembuatan kue kelemben secara tradisional Cak Gemol ya. Nah, itu juga hasil dampingannya teman-teman supaya masyarakat juga bergerak. Kelemben itu bahan dasarnya apa, Kang? Kain Apa apa? gitu? Itu kelamben. Oh, itu kelamben ya. Kelemben ini kayak Kelemben kayak bolu yuk. Bolu, Kue jajanan bolu. tradisional. Tepung ya. Jawa ngarane bolu. Bolu. Kemiren Jadi kelemben. teman-teman itu seperti itu supaya ada ekonomi yang bergerak, supaya ada pendapatan, penghasilan yang didapat oleh masyarakat selain juga menjaga adat dan budaya daerah. Seperti itu, kamu Mbak Gino. Yang menarik lagi, Kang, tadi selain cewek-cewek ya, perempuan-perempuan ya, juga anak-anak muda digiatkan nih. Betul. Di sini selain teman-teman pemberdayaan perempuan juga ada Kopdarwis.
Komunitas Pemuda Sadar Wisata. Kopdarwis, Iya. Komunitas Pemuda Sadar Wisata. Sadar kelompok Kopdar. Biasa Ya. adewe kan kopdar yo Kang yo. Apa? kopi Kopdar. darat. Kopi darat. Kopi darat. darat. Jadi ada teman-teman memang pemuda-pemuda yang memang khusus mengurusi seperti itu Bu, di sini. Jadi untuk supaya ada masyarakat yang benar-benar menjaga sadar wisata, kelestarian adat suku Using itu tetap terjaga. Seperti itu jadi yang ada di sini. Wah, niatnya mulia semua nih di sini. Cak, Oke. Cak, Nggih, nggih. Kang. Kelemben-kelemben roti-roti biyen-biyen saiki Kang. Iya. Makanya mau tadi kok meneng tok mikir opo enak. Iku lho Oke. ono anu. Oh Apa iya, itu ini jenisnya? jajanan polo pendem kalau Polo pendem, pernah. tradisional. Ini juga sama, polo pendem namanya. Kalau pendem. Niki Oke. polo niki dipendem. Ini pendem ini di polo. Iya. Ini bisa dimakan semua. Ini Mas? namanya apa? Cak Gendol. Yang kuning, Anu. Pak. Yang kuning. Singkong. Nah, sampai kan namanya singkong. Jare wong Banyuwangi Sawi. 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 Jabang bayi niku sawi. Sana jabang Sawi. sawi itu sawi, Pak. Loh, Kalau di alah. Jember sayur sawi Bu. Nggih. Nah, ini saya- sawi. Oke. Kang, si aku gak enak yo nyelek Cak Gembol dadi Kang Gembol. Iya, Mbeng. Tahu Mbeng kalau di Jawa apa, Pak? Mbok, Kalau Mbeng itu anaknya sapi loh. mbok, mulai mau aku Iya, jago mbok. Mbok. Mbok gino. Oke, Mbok, ini ada tokoh adat yang Ya. sudah hadir di sini, gitu ya. Ini gongnya bukan sekarang sih, tapi nanti. Tapi kita sedikit tanya-tanya dulu kepada Bapak Suhaimi. Pak Suhaimi, ini gimana ketika pertama kali dicanangkan, ini Desa Kemiren, desa adat. Nah, tanggapan dari para tokoh-tokohnya, sesepuh-sesepuhnya, wah, takut nggak Pak ketika dijadikan desa wisata, desa adat Osing gitu, Pak? Ya, terima kasih Nah, Kang Gembol. Iku ambimbok. Gino. Kadung Aduh. Kang lebih tuweknya Kang Nom iku lek biasa. waduh. Lek gembok. Oh gitu. Adung wadon iku bieng. Ya, Dudu bieng, beng. Beng. Bieng. Oh. Beng minuk gitu. Oh iya belum. Nah, jadi- Iya, terjemahnya ada di bawahnya ini Itu ya. itu bahasa Using. Apa artinya Pak? Artinya Pak? Adung rada ono dhuwure tuwek iku kakang. Kakak. Kalau Adung lebih rada tua, lebih tua, lebih nom adik. Jadi lek lebih kisut iku. Jadi Mbah. jadi kadung lebih nomku biasanya nyeluk le. Oh Le. gitu. Beng gitu ya. Kalau lebih muda panggilnya Le. Le. Kalau lebih tua panggilnya Kakang. Kakang seperti Oke. itu. Gitu. Baik gini Pak. Nah, sebelum Kemiren dijadikan desa wisata adat Using, itu memang adat istiadat budayanya sudah ada, sudah kuat. Karena masyarakat Kemiren itu sangat menghargai dan menjunjung tinggi tentang warisan para leluhur. Itu tentang adat istiadat, seni dan budaya. Kenapa Kemiren dijadikan desa wisata adat Using? Karena itu tadi, karena masih kental bahasanya tentang adat istiadatnya, budayanya. Akhirnya Kemiren ditetapkan jadi desa wisata adat Using, bukan desa adat tapi ya, desa wisata, Wisata adat adat. Using. Oke. Nah, itu pada tahun 1996 itu sudah ditetapkan desa jadi desa wisata adat Using. Nah, mulai dari situlah untuk merintis pengembangan jadi desa wisata itu. Jadi tidak sekaligus melejit desa wisata adat Using Kemiren, bukan. Melalui proses. Itu diajukan apa memang sudah ada ini dari pemerintah mengajukan gitu Pak? Saat itu diadakan penelitian Pak Rito ya, di beberapa kecamatan gitu ya. Iya, jadi mungkin saya tambah sedikit katanya dengan Iya. perda. Jadi kan memang ada beberapa kajian dari beberapa desa. Ternyata di desa Kemiren itu 80-90% ini tradisi adat masih tetap dilaksanakan sehingga Iya. ditetapkan oleh melalui peraturan daerah tahun 1996 itu bahwa desa wisata adat itu ada di Kemiren. Dibandingkan desa-desa yang desa lain yang di lain, Kecamatan betul. Jaga ngoten Lain. nggih. Dan Oh, juga belum kecampuran budaya lain. Nah, gitu. Jadi mulai saat itulah untuk merintis pengembangan desa wisata, termasuk ritual-ritual adat. Dulu barong ider bumi itu tidak seperti ini, hanya arak-arakan barong Pak dulu. Itu hanya satu organisasi grup barong yang berjalan. Dan itu hanya di acara adat saja. Iya, gitu. Bukan festival, masih belum ya? Belum. Nah, Oke. jadi setelah pada tahun 99
tahun 1999 itu antara pemerintah desa dan tokoh-tokoh adat, gimana sih Barong itu kok sendirian, kasihan, ayo didukung karena sudah jadi desa wisata adat Using. Akhirnya semua organisasi yang ada di Kemiren termasuk seni-seni yang ada di Kemiren diikut sertakan untuk melaksanakan arak-arakan Barong yang diberi gelar Barong Ider Bumi gitu. Jadi tradisi-tradisi yang ada itu ditambahkan di situ untuk mendapat daya tarik itu sendiri gitu, termasuk semburu kutik dan lain sebagainya. Itu kan termasuk adat itu di Kemiren. Akhirnya itu ditambah-tambahkan di situ. Akhirnya menjadi layak masuk PIPES. Banyuwangi Festival. Iya, Banyuwangi Festival seperti itu. Mantap. Ya, saya tambahin masuk Banyuwangi Festival Pak Alim itu tidak mudah. Ada kajian. Ada lagi Pak ya. Jadi gak semuanya masuk festival ternyata. Prosesnya panjang. Nggih ngoten nggih. Gitu. Oke. Nah, aku nyelei yo apa? Iya, Pak. Bok ya? Bok. Bok kok. Bok lah. Aduh. Iya, jadi Bok ini ternyata banyak sekali potensi yang akan kita bahas juga di dalamnya, termasuk juga sinergitas. Ini ada juga stakeholder juga dari UPK. Ini gimana caranya bisa mensinergikan antara wisata budaya adat dengan ekonomi. Nah, itu yang paling penting. Sebelum itu Cak Gemol, Kang. Iya. Kang Gemol. Cek masih rancu nih. Iya, apa kuwi jenenge? Angklung apa kuwi? Oh iya, ini alat musik kulintang. Oh, Dan ini juga ada penyanyi yang akan, ini suaranya khas karena lagunya lagu gandrung gitu ya. Nah, kita saksikan yang berikut ini.
Wah, jadi yuk tampilannya iku Jadi Kang nek iya anu mbok mbok oh, Kang. tampilannya mau sing musik apa kulintang Heeh, karo nyanyi lagune lagu gandrung. lagu gandrung. Nah, nek, Aku kudu latihan iku. lho, latihan apa? Nari. Gak bisa aku. Ojo yuk, sana sing ngrungokno. Iya. Nah, kalau kita melihat musik kulintang gini yuk, eling apa yo? Nek suasananya kayak nang hotel-hotel berbintang itu. Oh iya. Angklung kalau di sini Nggih, namanya. angklung namanya, Pak. Angklung namanya kalau di sini. Oh iya Kalau iya. di Jawa Barat kolintang, kalau di sini namanya Jawa Barat angklung. kulintang. Di sini Bener aku angklung. yo. Berarti kita nyebutnya angklung aja ya? Iya. Ya, angklung atau kulintang. Kita ke sesi UPK terlebih dahulu nih sebelum yang ke lainnya. Nah ini gimana nih Mas Samsul caranya? Kang. Iya Kang Samsul ya. Ketika awal-awal mula ditugaskan di Banyuwangi di desa Kecamatan Gelaga, Desa Kemiren utamanya, tantangannya seperti apa ini? Ketika mensinergikan antara ini wisata adat nih dengan ekonomi. Oke. Jadi teman-teman yang di Gelagah khususnya ya, kita tersebar di 19 kecamatan soalnya. Teman-teman yang di Gelagah itu memang fokus kepada pemberdayaan masyarakat, terutama ya desa adat, termasuk Kemiren. Karena adat-adat yang ada di desa Gelagah ini kan banyak, ada di beberapa desa. Tapi karena Kemiren yang sudah ditentukan sebagai desa wisata adat, teman-teman fokus di sini. Harus menggerakkan pemberdayaan perempuan, pemuda, ekonomi mikro. Kita harus bergerak, harus sinergi lah dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa juga membuat kegiatan-kegiatan tahunan, festival, pemerintah kabupaten juga seperti itu. Jadi kami sinergikan, kira-kira nih desa ini tahun ini ada kegiatan apa, terus kabupaten ada kegiatan apa, terus teman-teman pemberdayaan apa yang harus dilakukan dengan festival atau kegiatan ini. Nah, barangkali nanti tadi ada dikatakan tahun depan tanggal sekian ada kegiatan Iter Bumi ini. Iter Bumi itu khasnya apa sih yang harus ditampilkan? Ada makanan jajanan apa sih? Ada kuliner apa sih yang disajikan? Nah disitulah teman-teman pemberdayaannya masuk, menggerakkan kelompok-kelompok pemuda, ibu-ibu. Untuk itu bahwasanya di saat ada kegiatan Iter Bumi atau barong tadi Pak ya, ada kuliner khusus, ada makanan khusus. Seperti halnya Pulau Pendem, oh ini makanannya ini yang harus disuguhkan. Ada lagi makanan ini, ada juga ingkung ya, ada ya. Ingkung itu namanya pecel pecel pitik. pitik. pecel pitik. Pecel pitik, Peteteng, Pak. peteteng kalau di sini. Aduh, peteteng. Saya taunya petetan, Pak. Nah, Petetan. jadi hal-hal seperti ini kan juga perlu digali. Selain adat tadi, ada kuliner-kuliner khusus memang yang ada di desa Kemiren. Yang khas Kemiren ya, iya, betul. Kalau kita berjalan ke desa-desa atau ke dusun-dusun, ke RT RW, RT itu ya, ada beberapa tempat-tempat makanan yang menyuguhkan memang khusus kuliner asli, kuliner yang tidak bisa ditemukan di daerah lain. Adanya ya di Kemiren kalau pecel pitik dan peteteng itu di sini. Nah, dari itulah mungkin teman-teman UPK yang ada di Kecamatan Gelagah khususnya Desa Kemiren menggerakkan itu, menampilkan ekonominya bergerak di sana. Barangkali butuh edukasi atau pembelajarannya, kita datangkan orang yang benar-benar bisa mengajari teman-teman atau masyarakat membuat itu. Kalau memang akses permodalannya kurang, teman-teman memfasilitasi untuk itu. Promosinya kita. Jadi seperti itu. Nah, disitulah letak permodalan ya, pemberdayaannya. jangan lupa. Benar. Jadi disitulah letak pemberdayaannya teman-teman yang ada di Kecamatan Gelagah khususnya Desa Kemiren. Jadi selain hanya apa ya, tidak hanya menampilkan menjaga adat saja, tidak hanya menjaga budaya saja, ini juga harus ada perputaran ekonomi yang bergerak supaya sinergi antara menjaga kelestarian budaya dan adat Dan pemasukan harus ada. Masukan harus ada. Iya. Jadi seperti itulah, ada sinergi dari pemberdayaan dan adatnya. Oke. Mungkin seperti itu, Cak Sinerginya harus terus berjalan ini pastinya. Betul. Kita harapkan seperti itu. Dan ini tidak hanya menjadi tugasnya teman-teman UPK yang ada di Kecamatan Gelagah dan Desa Kemiren, juga ada pemerintah desa yang memfasilitasi hal-hal seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ganti ke pemerintah desa lagi Oke. ya, Cak yo. Bapak ini, Kang. Bapak Supriyanto. Ada hal menarik selama kami berada di sini, selain anak-anak mudanya, kita melihat kehidupan masyarakatnya juga bisa nopo nggih namanya selaras dengan kemodernan.
Ini kok nggih, terus pun di sebenarnya konsep yang dibawa oleh pemerintah desa ini. Ya. Jadi gini, konsep yang kita terapkan ke masyarakat itu yang awalnya masyarakat di Desa Kemiren ini bicara tentang pendidikan dulu. Yang awalnya, yang dulunya masyarakat Desa Kemiren itu yang hanya lulusan SD. Dulunya yang usianya sekarang mungkin 50 tahun ke atas. Tapi dengan adanya modernisasi ini itu sekarang jadi alhamdulillah banyak yang meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti halnya banyak yang sudah sarjana minimal SMA gitu. Jadi intinya pemerintah desa ini mengarahkan ke masyarakat dengan mengadakan berbagai pelatihan, terus membuka lapangan pekerjaan. Jadi dengan kita adakan pelatihan, masyarakat Desa Kemiren itu yang awalnya SDM-nya itu hanya yang tua-tua itu bisa ini apa dengan pelatihan itu tadi bisa membuka ini usaha sendiri gitu maksudnya gitu. Terus seperti yang remaja itu yang awalnya hanya mainan di sini, jadi sekarang sudah bisa buka usaha sendiri juga di samping. Jadi tidak harus keluar dari Desa Kemiren. Iya, kebanyakan gitu. Yuk. Jadi remaja Desa Kemiren itu minim yang keluar dari Desa Kemiren kerjanya. Jangan sampai ke luar kota, luar pulau, apalagi luar negeri, ya. Iya, betul. Cukup di sini saja. Iya. Karena semua sudah tercukupi. Iya. Seperti itu. Apalagi kalau yuk sampean mari mampir nang kantor desa nih. Waduh. Durung. Yes, modelnya seperti ini. Keren banget, dalamnya kayak ada kasir-kasirnya gitu dan pelayanannya jos kan, Dos. Berarti nanti harus mampir ke sana aku, Cak. Oh iya. Silakan nanti mampir. Oke. Kang Gemol. Inggih. Bok. Iya. Sira dok kaku. Ayo geser maneh. Oh, geser maneh. Kita nanti Pak Rido sabar. Nah, karena tentunya banyak program-program yang akan kita tanyakan juga nanti ke depannya gitu ya. Nah, sekarang ke Lek nggih. Kakang nggih. Kayak lebih tua apa, Pak? Napa? Biak imi gitu. Wah, iya. Biak Wah, imi itu lebih dituakan lah. Oh, Pia Imin. Oh, Pak D, pakai mic, Pak? Pakai mic. Nah, lupa Bapak. Terima kasih. Inggih. Iya. Oh, belum nanya ini ya? Belum. Oke, ini gimana nih? Sama gini Bapak aja deh biar lebih enak gitu. Pak Suhaimi. Iya. Tantangan yang paling luar biasa ketika pertama kali ini menjadi desa adat, apalagi dengan perkembangan zaman yang seperti saat ini, Pak ya. Gimana tantangan jenengan sebagai orang yang lebih tua agar anak-anak muda, ya selain tadi dikatakan oleh Pak Supriyanto, nggak usah sampai keluar lah untuk mencari uang, mencari nafkah. Tapi juga gimana caranya anak-anak muda ini terus mengembangkan budaya mereka, adat mereka gitu. Cintai seperti itu adat osing. Iya itu. Kalau dibilang tantangan sih gak begitu berat ya kalau di Kemiren, karena memang sudah sejak kecil itu sudah ditanamkan tentang adat dan budaya di sini. Jadi betul-betul sudah kental masih. Iya, kental, seperti itu. Jadi kalau dibilang tantangan tidak begitu berat ya. Cuma yang pengembangannya gitu. Termasuk membuka usaha-usaha seperti itu yang banyak dapat kritikan dari masyarakat. Contohnya dulu saya membuka warung kemangi. Warung kemangi. Iya, warung kemangi gitu. Kata masyarakat, kemudian masyarakat itu udah buka warung di sini siapa yang beli katanya. Awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Nah, siapa yang beli? Karena Kemiren itu masyarakat Kemiren tidak ada yang istilahnya makan di warung dan itu tidak ada. Jadi istilahnya masak sendiri. Warung kemangi ini kejualan kemangi. Bukan. Aduh. Nah, untungnya menunya itu termasuk pecel pitik dan juga termasuk pecel pitik itu juga mendapat kritikan dari masyarakat karena pecel pitik itu sebenarnya digunakan untuk ritual. Tidak boleh dijual makan sehari-hari, tidak boleh aslinya
gitu, harus digunakan untuk ritual. Berarti sebenarnya ada benturan kecil tapi Iya, seperti bisa itu. disiasati. Tapi saya sebagai ketua adat di Sika Kemiren yang memutuskan bahwa boleh dijual tapi dengan menu yang berbeda. Kalau untuk ritual itu harus dibiarkan ingkung seperti dulu, masih utuh, sebelum didoai harus dibiarkan utuh dulu, tidak boleh dipotong-potong. Nggak boleh. Nah itu lalu digunakan untuk ritual. Tapi kalau untuk dijual itu ya tidak boleh dibiarkan ingkung, harus dipotong-potong dulu, seperti layaknya beli di pasar. Nah, Berarti itu kita nggak akan pernah bedanya. menemui orang jual pecel pitik itu ingkungnya Utuh. ya nggak utuh, ada, enggak, nggak akan. gitu. Jadi kalau bentuk seperti itu tumpeng pecel pitik itu harus didoai. Nuwun sewu, tumpeng pecel pitik. Ya. Mboten-mboten pecel ya tapi nggih. Iya. Jadi kalau Namine pecel pitik. pecel pitik itu hanya parutan kelapa Nggih. dengan bumbu-bumbu itu dengan ayam bakar. aja, biar Cuma nanti- itu aja. Biar nanti dirasakan ya, biar dilihat. Kalau diceritakan seperti wah ingin Lah niku. Iya, iya. digiring secara halus sampai bagian Begitu ini. belum merasakan soalnya. Saya Betul. sudah kemarin. Nah, Mas Iya. Abdul ini. Mulai Jadi, tadi yang saya rasakan itu suara-suara adat. Mall. Itu suara alam. Jadi itulah tantangan untuk tapi sekarang karena sudah saya berikan seperti itu, akhirnya semua setuju, akhirnya membuka usaha-usaha kecil di sini. Itulah termasuk pemberdayaan masyarakat tadi. Jadi peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat budaya seperti itu. Oke, Ya. baik ini Pak Suhaimi tadi tokoh adat. Tadi ada banyak tambahan juga. Sekarang yuk kita mau ke dinas lagi nih dari Oke. pemerintah daerah. Nah, Pak Ridho. Pak Ridho, gimana nih Pak? Kedepannya apakah ada program barangkali selain wisata desa adat nggih Pak? Betul nggih? Iya. Wisata desa adat Osing. Ini kan ada di Kemiren. Apakah nanti jika jangan-jangan akan ada potensi yang lainnya dari desa-desa yang lain? Betul. Karena Osing kan nggak hanya ada di sini gitu ya. Iya. Cuma kebetulan aja di sini dijadikan destinasi atau mungkin pusatnya gitu Pak. Gimana Pak? Iya, terima kasih. Jadi desa adat ini menjadi pemicu ya, pemicu dari desa yang lain. Tidak menutup kemungkinan ada desa-desa wisata yang ada di Banyuwangi. Khusus desa wisata adat ada di Kemiren. Desa wisata yang lain ada di desa Taman Sari. Itu desa wisata juga. Apa itu, Tapi Pak? bukan adat. Ya, desa wisata tapi bukan adat ya kan. Tapi desa wisata adat ada di Kemiren. Nah, Kang Samsul tadi menjelaskan bahwa ini harus ada upaya pemberdayaan masyarakat. Betul. Memang di dalam renstra daripada dinas sendiri bahwa dengan adanya pengembangan wisata ini bahwa harus ada namanya length of stay, spending of money. Bagaimana orang lama-lama ditinggal di sini, bagaimana perputaran ekonomi bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, sekarang teman-teman yang wisatawan ya, apakah itu mau studi banding lah, apakah itu dia mau wisata Kemiren lah, bagaimana dia itu harus bisa lama-lama di desa Kemiren. Apa yang disuguhkan oleh Kemiren misalnya, mau disuguhin barong, mau disuguhin gandrung lah. Ketika disuguhin mereka akan lama di sini. Oh, senang saya. Berarti saya harus lama di sini. Berarti harus lama tinggalnya. Length of stay-nya. Berarti harus ada apa penginapan di sini. Sekarang sudah mulai banyak namanya homestay. Ya kan Kang Samsul ya. Ini merupakan salah satu pemberdayaan. Betul. Dulu sebelum ada wisata ini, orang Kemiren semuanya ke sawah. Jangan tanya sama Pak Alimi, Pak Ini. Iya. Ke sawah. Sekarang dia sebelum ke sawah apa? Mereka harus melayani tamu-tamunya mereka karena banyak homestay yang rame sudah sekarang. Dan didukung juga oleh pemerintah ini dengan bedah rumah ini Pak ya? Betul. Salah Jadi satunya. selain itu ya kan, sekarang kita disuguhin. Berarti mereka harus menyuguhkan apa? Sekarang sudah mulai muncul ada jajanan khas Kemiren. Ya kan? Mereka beli di sini. Ada namanya spending of money-nya. Uang yang berputar di masyarakat sudah tercapai. Nah, ini tujuan daripada teman-teman juga dari OPK ini, bagaimana sih agar supaya orang yang ke Kemiren ini bukan hanya sekedar untuk bukan hanya sekedar untuk wisata, tetapi juga menikmati hiburan, juga masyarakat berdampak ekonominya. Saya kira itu. Butuh strategi yang matang. Nah, ini. itu kami pemerintah memfasilitasi, mempromosikan bagaimana cara mempromosi agar supaya orang datang ke sini, bagaimana cara itu bagian daripada fasilitasi daripada pemerintah. Lah termasuk saat ini Pak Ridho, ya Cak Kemal. Ini Gimana? kita di RRI Net loh ya, ditonton oleh masyarakat dunia. Waduh, iya. Obrolan budaya. Ya ini adalah upaya Iya. bagaimana saya terima kasih teman-teman dari RRI ini bahwa Sami-sami. ini upaya dalam rangka untuk ini loh Banyuwangi
ini loh Kemiren. Nah, seperti Iya. itu sehingga masyarakat tahu ketika mereka datang ke Banyu, saya tak ingin ke Kemiren lah. Saya tak akan menemui Pak Imi lah. Lah. Iya. Ketemu Kang Samsul. Lah. Mengko muncul ana tulisan The Power of Sawi. Oh, bisa. Aku pengen nulis iku lho ya apa. Takutnya The gini, Power Pak. of Bote. Oh, takutnya gini, wah ini power of sawi, orang-orang berbondong-bondong datang sawi apa? Oh, tiba pohon. Ini pohon. Gitu. Tadi ini ya memang diutamakan gimana caranya orang bisa lama di sini. Betul. Gimana lane of orang stay. nggak pulang-pulang dari sini? Iya, mau Saya pun nggak pulang-pulang, Pak, karena sanggupnya nggak ono. Boleh sangguk sih. iya pas nek sangune gaone kecantol cewek Kemiren. Aduh, Bapak buka kedok. kena jaran goyang. Wis aku no komentar. Kang Oke, Gemal nih, lanjut. ke Pak Samsul lagi. Nah, Oke. sinerginya sudah ada. Nah, ke depan ini apakah hanya Desa Kemiren saja yang nanti akan apa ya mungkin sinergitas dengan pemerintah desa Kalau untuk sampai hari ini kan fokusnya di Desa Kemiren. Kemiren. Lah, monggo tuh bongkar-bongkar rencana Iya, mau jadi kemana lagi. karena teman-teman UPK itu tersebar di 19 kecamatan, harapannya sih tidak hanya terjadi di Desa Kemiren dan Kecamatan Gelagah. Harapannya dari ujung barat sampai timur Kabupaten Banyuwangi, utara dan selatan ini bisa meniru Kemiren lah. Jadi adanya teman-teman pemberdayaan itu memberikan dampak positif kepada satu kelestarian budayanya, adatnya, termasuk kearifan-kearifan lokal yang ada nantinya. Jadi teman-teman pemberdayaan itu benar-benar mensupport nantinya tadi ekonomi lokal yang ada ini harus bergerak. Menopang apa? Karena menopang budaya tadi, menopang adat yang harus bergerak. Di 19 kecamatan harapannya seperti ini. Karena dari ekonomi lokal seperti inilah sebenarnya ekonomi masyarakat itu bisa kuat. Apalagi kondisi COVID-19 seperti ini. Banyak yang klepek-klepek. Ekonomi apa yang bergerak ya ekonomi lokal, kearifan lokal ini yang bisa kita gali, kearifan lokal ini yang bisa kita ngasih tetap bertahan lah ekonominya. Saya yakin tidak hanya di Kemiren sebenarnya ada kearifan-kearifan lokal atau adat-adat yang perlu dilestarikan di Banyuwangi. Ada di daerah selatan sampai Kalipait, kecamatan Pesanggaran dan yang lain itu butuh support memang dari teman-teman pemberdayaan, dari teman-teman pemerintahan segala macam untuk mensupport bahwasanya kelestarian budaya itu masih tetap terjaga dan ada seperti itu. Oke. Ini ngomong OPK ini di bawah kementerian. Di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri. Negeri. Oke, mantap. Kalau hari ini kita di bawah naungan Kementerian Desa tertinggal. Kemendes. Oh, oke. Dan saat ini sudah berjalan dan saling sinergi lah ya satu sama lain. Betul. Intinya emang untuk ini memajukan desa-desa yang Desa, ada. Apalagi ini desa adat Kemiren. Sekali lagi kita patut bangga yuk. Iyalah, iya. Artinya begini Cak Geno, Oke, yang oke, tadi oke. sampaikan Kang Samsul tadi Oke, ya. pripun. Dari Kemendes, dari Kemendagri semuanya. Ini bukti ya. Di mana saja sudah. Bukan hanya di Banyuwangi ya. Betul. Saya yakin seyakin-yakinnya, ya kan. Kalau sesuatu pekerjaan itu dilaksanakan secara bersama-sama, selesai Mas. Iya. Itu yang dilakukan di Banyuwangi. Kami tidak ada namanya dinas kesehatan pada saat sebelum Covid ya. Tidak ada namanya pemberdayaan, tidak ada namanya. Semuanya Pak sering sampaikan Pak Bupati bahwa semua dinas adalah dinas pariwisata. Semua kecamatan adalah kecamatan pariwisata. Nah, ketika ada Covid-19 ini dirubah sudah. Semua dinas adalah dinas kesehatan dan dinas Pol PP dan penanggulangan bencana itu. Jadi kita berbicara itu adalah berbicara apa kita kerjakan bersama-sama, termasuk Kang Samsul. Kang Samsul ini selaku OPK ya bareng-bareng, kalau tidak bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan masyarakat, nggak mungkin akan terjadi apapun. Betul. Itu konsep kami dan itu yang belum tentu bisa dilakukan oleh kabupaten kota lain. Nah, Baik. itu. Mbak Gino. Jadi kata kuncinya di itu, berjalin jemari katanya. Waduh, karena kunci Bergandengan sukses. tangan. Karena kunci sukses adalah key of success. Itu podo ae kan, podo. Sama dengan. Oke, baik. Jadi ada Nggih. Mas, Baik, Pak. untuk kunci kesuksesan itu sesuai dengan nama Kemiren. Oh, gimana, Pak? Kemiren. Kemiren itu kemeroyok mikul rencana nyoto. Weh. Waduh. Kemeroyok mikul rencana nyoto. Kemeroyok Jadi Kemeroyok bersama-sama. itu rame Rame. bersama-sama. bareng-bareng. Gotong royong ngaten Jadi ya, gotong royong. mengutamakan kegotong royongan itu. Oke. Jadi kalau kita bersatu itu yang berat jadi ringan, yang sulit menjadi mudah. Itu kalau kita
bersatu. Kalau di tempat saya itu apa base hulu base kontrol baris. Bukan, tuh Jana tuh jadi. Jadi makanya ada kemiren tuh memberi nama itu yang ada manfaat atau filosofi. Seperti desa kemiren. Kemiren bukan hanya kemiri dan duren dan aren ya. Kemeroyok mikul rencana nyoto gitu. Waduh, kemiren. Menginspirasi Kicak. Iya, yuk Bok. Kita ada di akhir acara ini. Kita pingin mendengarkan dulu ada closing statement dari masing-masing. Oh, nggih. Tapi 30 detik saja, Pak, karena kita dibatasi waktu. Silakan. Setelah 30 detik kula. 30. Monggo. Silakan. Monggo dari Kang. Oh, nggih. Terima kasih. Jadi kami berharap ke depannya kami akan bersinergi dengan pemerintah yang paling bawah itu desa, setelah itu kecamatan dan kabupaten bareng-bareng dalam rangka menjaga adat, kearifan lokal termasuk ekonomi mikro yang ada di desa. Karena ini merupakan penggerak kebertahanan, keberlangsungan adat kearifan lokal itu ekonomi mikro ini. Jadi ke depan harapannya pemerintah, desa, kecamatan, kabupaten, bahkan pusat bisa bareng-bareng dan mengembangkan lagi, mensupport lagi teman-teman pemberdayaan ke depan supaya teman-teman tetap eksis di dunia pemberdayaannya. Mungkin seperti itu. Oke, monggo dari Bapak Adat. Baik, memang untuk harapan saya sebagai Ketua Adat Desa Kemiren untuk peningkatan desa wisata ya juga mohon untuk Pak Ridho sebagai Dinas Pariwisata karena tanpa bantuan dari Dinas Pariwisata Kemiren tidak jadi begini Pak gitu. Jadi dengan harapan saya mohon bantuan untuk selanjutnya untuk peningkatan desa Kemiren sebagai desa wisata adat Using. Oke, baik, monggo Pak Sekdes. Ya. Harapan kami sebagai pemerintah desa Kemiren yaitu agar desa wisata adat desa Kemiren itu semakin maju, semakin terkenal. Jika semakin terkenal kan imbal balik ke masyarakatnya juga ekonomi masyarakat juga semakin meningkat. Itu aja. Oke. Gongnya nih. Silakan. Saya hanya pesan aja kepada semuanya aja. Pesan saya silahkan mau mengejar teknologi. Silakan Cak Geno sama Cak Geno ini bekerja dengan jet. Ya kan? Silakan, tapi kita harus ingat pondasi semuanya itu tidak bisa kecuali dengan budaya. Betul. Ya, teknologi silakan mengejar teknologi, tapi jangan lupa budaya kita adalah harus tetap ada. Unggah-ungguh juga harus kita lihat. Ya, masuk budaya. Betul. Ya, itu aja sudah. Terima kasih banyak ini pada narasumber kita, Bapak Ridho, Pak Supriyanto, Pak Suhaimin dan juga Mas Samsul, Kang Samsul. Luar biasa nggih. Luar biasa sekali. Kang Gemol. Inggih. Jadi adat budaya dijunjung tinggi, dilestarikan, akan tetapi bisa kita selaraskan dengan kehidupan modern saat ini. Oke. Yuk, Bok. Dalem Kang. Saya bisa bahasa Using loh. Oke, Ndang. Hang Sun Karepno bisa ambil itu lagu. Wes saya ndang pamit. Udah pamit iki. Matur nuwun sudah menyaksikan RRI Net dari RRI Jember. Kula Ginu Mujayati isu Ginu. Kula Cak Gemol Wijadis Gemol kudu pamit tapi sekalian iki ngasih informasi ojo lali terus menerapkan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan agar kita semua bisa merasa nyaman dan juga aman dan pastinya terus sehat. Oke. Dari Banyuwangi, kita harus pamit. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya nirika rengalon alon nyerek yoga tiari buru teka kan biang menor melek
sona siriang